Lagi hamil anak ketiga gitu, udah mulai nggak mau ketemu orang. Mulai nutup diri. Karena saya orangnya suka bergaul. Saya suka ajak istri saya kemana sekarang. Saya suka kenalin ke teman-teman saya, ke para hamba Tuhan lainnya. Saya suka nggak mau ikut. Lalu dia mulai nggak lah, ini saya pikir terus lama-lama. Ya, saya masih pikir fine-fine aja karena dia kasih alasan yang cukup logis buat saya terima kan gitu kan. Ternyata ya ditutupin sama istri saya. Sahabat Cross Talk, kembali bersama saya Grace Kusno dalam bincang-bincang Cross Talk. Kita belum lama ini baru saja bicara juga dengan seorang narasumber yang bernama Ibu Laura. Dan Ibu Laura telah dengan secara terbuka menceritakan tentang pergumulan beliau dari sakitnya yang kita sebut sekarang ini terkenal istilahnya ODGJ ya. Nah, keterbukaannya telah menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang yang menonton kesaksian beliau. Tapi bagaimana sebetulnya kondisi orang-orang di sekitar para penyintas ODGJ? Itu pun layak untuk kita simak dan kita pelajari bersama. Itu sebabnya Bincang-Bincang Cross Talk mengundang sang suami yang telah mendampingi beliau. Bagaimana dari sisi seorang caregiver menyikapi kondisi sakit ini. Baik, mari kita sambut saat ini sang suami yaitu Bapak Marco Kurniawan. Selamat datang Pak Marco. Terima kasih Bu Grace. Ya, Ibu Laura terima kasih juga ya. Kita ngobrol dari sisi lain ya. Karena ternyata subjek ini tuh sebetulnya cukup luas. Malah sangat luas. Berapa jam juga belum tentu kelar sebetulnya. Ya, betul ya. Pak Marco, sebenarnya kenal istri dari kapan? Kenal istri dari masih masa muda ya, masih kuliah umur, enggak? Tidak, kuliah semester awal lah. Tapi beda kampus. Kita ketemu di gereja. Ketemunya di gereja. Luar biasa, ideal sekali nih. Pertemuan di gereja rohani dua-duanya gitu. Kebetulan sama-sama pelayan Tuhan di pemuda remaja. Gitu. Pemuda remaja. Sudah melayani Tuhan? Saya sudah melayani Tuhan. Di gereja dari usia muda? Saya dari usia muda, saya sudah melayani Tuhan. Dari apa? SMA? SMP? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Ya, pemusik, pemain bass. Pemain bass. Ya. Cinta Tuhan. Makanya saya dulu tertarik, naksir. Tertarik. Iya. Ini penari. Saya penari tamborin dulu. Nah, boleh juga nih. Oke, baik. Nah, waktu itu Pak Marco ngelihat Ibu Laura seperti layaknya wanita-wanita lain. Betul. Yang normal saja, cantik, normal, baik. Baik. Lembut ya. Betul. Kalau ngomongnya lembut. Ya. Iya, dan mau melayani Tuhan. Betul. Keluarganya baik-baik juga. Keluarganya baik-baik juga. Tidak ada masalah. Semuanya saya pikir ya layaknya kehidupan normal umumnya saja. Tidak ada yang macam-macam. Nggak bisa membaca situasi bahwa pada saat itu Bu Laura sebenarnya juga sudah mengalami trauma atau apapun. Dari sikapnya nggak kelihatan? Tidak kelihatan. Berapa tahun pacaran, Pak? Pacaran awal itu 7 tahun. Lalu sempat pisah dulu 2 tahun lah ya. 2 tahun. Nah, pisahnya kenapa? Karena melihat kejanggalan karakter juga atau gimana? Saya lebih ke istri saya mungkin lebih bisa jelasin ya. Jadi gini. Gimana Bu? Kita pisah itu karena saya merasa dia posesif sekali gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya sudah mulai kerja di Jakarta. Dia akan tanya bentuk perhatiannya dia itu menurut saya itu over gitu loh. Pergi sama siapa, pulang sama siapa, urusannya apa, selesai jam berapa, kemana aja, itu buat saya rentetan pertanyaan itu kayak saya tuh kekang gitu. Dan itu udah disampaikan berkali-kali, dianya masih nggak berubah gitu. Jadi saya rasanya
udahan ya gitu. Itu bentuk tekanan tambahan ya buat Bu Laura? Buat saya gitu. Tapi sebenarnya dari sisinya Marco sendiri itu adalah bentuk perhatian dia. Iya. Ya, itu over lah menurut saya saat ini juga itu terlalu lebay lah. Saat itu. Jadi kalau bahasa itu akhirnya sadar Pak, kalau itu lebay. Ya. Dulu kan bilangnya posesif banget gitu. Jadi ya nggak sampai periksain handphone gitu enggak sih. Cuma rasa rentetan pertanyaan itu buat saya kayak begitu ngelihat lagi apa sama siapa itu kayak aduh, lu nggak percaya banget gitu kan, gitu ya. Akhirnya sering ribut dan putus. Jadi udah 7 tahun kita udah sempet tunangan. Putus. Terus kenapa nyambung lagi? Almarhum orang tua saya selalu ngomong si Laura itu hatinya baik. Apalagi saya bilang. Almarhum ibu saya suka ngomong seperti itu. Cuma saya, kalau jodoh ya saya bilang doa aja nggak kemana-mana. Saya enjoy my life lah. Saya waktu itu umur 27-28 tahun saya jalan kerja di luar segala macam. Saya pikir adalah gitu kan. Nggak sama Laura juga nggak apa-apa gitu. Tapi setelah putus pun sebenarnya maminya Marco itu masih teleponin saya. Gitu, apa kabar? Kenapa nggak main ke rumah? Saya bilang sibuk tante kayak gitu. Udah cocok nih sama calon mantu. She knows his heart lah. Iya, betul ya. Kadang-kadang orang tua lebih tahu loh, Pak. Gimana yang cocok buat anaknya. Betul. Oke, akhirnya nyambung. Akhirnya hatinya lembut, mau balik. Puji Tuhan, lembut, dilembutkan. Kayak ajak putus ini. Tapi sebenarnya gini, saya kembali ke kembali ke Marco itu, saya merasanya dia banyak berubah. Gitu. Dia banyak berubah dalam artian tidak posesif. Nggak lagi ngebrondong saya dengan pertanyaan lu di mana segala macam. Jadi kayak dia tampaknya jauh lebih percaya sama saya, bukan dalam artian gimana gitu. Jadi ya udah gitu. Berarti akhirnya menikah setelah 9 tahun. Menikah 2010 kita putuskan untuk menikah, ya puji Tuhan. Terus langsung nggak berapa lama punya anak ya? Iya, saya menikah di Mei, Agustus positif hamil. Gitu. Cepet. Ya. Tambah puji sayang Tuhan. Aja dan mertua. Puji Tuhan. Oke, terus 2 tahun kemudian dapat anak kedua, anak ketiga. Betul. Nah, Pak Marco selama habis menikah melihat hal yang berubah nggak dari istri? Setelah menikah karena saya lebih ke arah positif, saya pikir ya normalnya jadi ibu buat anak-anak, maksudnya iya stres, tapi stresnya dalam kategori masih ya wajar lah lu stres, lu capek. Cuman menurut saya ya itu normal-normal aja. Saya tidak melihat suatu hal yang aneh. Masih tidak bisa melihat saat itu. Awal-awalnya. Iya. Oh ya memang ya kasihan juga sih ngarawatin anak di rumah gitu ya. Betul. Masak sendiri juga. Tuh. Jadi waktu anak pertama, anak kedua itu saya belum mau pakai asisten rumah tangga gitu. Saya pikir ya udahlah, kita juga tinggal waktu itu masih di apartemen gitulah, semua bisa dikerjain. Kalau malas nyuci ya tinggal laundry kayak gitu kan. Kalau malas masak ya tinggal beli gitu loh. Tapi ternyata ya ngurusin toddler itu nggak mudah gitu. Suka emosi nggak padahal Pak Marco? Ibu Laura. Waktu lebih sering emosi dibandingin lebih sering emosi. Sebelum pacaran, sebelum menikah nggak begitu, nggak segitu ya. Karena kan ada anak koko gitu. Jadi sering ngeluarin nada tinggi walaupun di depan. Nada tingginya bukan ke anak aja jadi? Ya betul. Ke suami juga? Ya ke saya juga. Lu tau nggak sih capek ya oke lah. Ya, tapi saya masih dalam situasi saat itu saya cuma mikir gini. Ya dia ngomong, lu tau nggak capek? Ya gue juga capek. Lu tau nggak capek ngurusin anak saya? Ya gue juga capek cari duit di depan, di luar gitu kan. Sama-sama capeknya, tinggal. Ya menurut saya sendiri gini. Ya lu harus tahu gitu. Lu juga capek, gue juga capek. Ya sama-sama jaga situasinya biar tetap kondusif gitu kan. Saya selalu ngomong ke Ibu Laura begitu ke istri saya. Terus responsnya waktu Bu Laura makin lama makin intens ya kemarahannya makin. Iya, makin lama makin jadilah. Makin nggak bisa nahan marah. Pertama lebih ke arah dia lebih menutup diri dulu. Lebih nutup diri dulu. Itu setelah anak ketiga atau? Mendekati anak ketiga kali. Kali ya. Udah pas lagi hamil anak ketiga gitu, udah mulai nggak mau ketemu orang. Mulai nutup diri. Karena saya orangnya suka bergaul. Saya suka ajak istri saya kemana sekarang. Saya suka kenalin ke teman-teman saya, ke para hamba Tuhan lainnya. Saya suka nggak mau ikut. Lalu dia mulai nggak lah. Ini saya pikir
Alasannya pasti kerja urusan rumah tangga gitu. Anak kan mulai sekolah, belajar gitu, ya oke lah. Terus lama-lama ya saya masih pikir fine-fine aja karena dia kasih alasan yang cukup logis buat saya terima kan gitu kan. Ternyata ya ditutupin sama istri saya. Sebenarnya tekanan banget buat Bu Laura ya, tapi ditutupinnya tetap. Ditutupinnya tuh karena setiap kali berantem kayak tadi misalnya dia melihatnya saya tuh cuman komplain. Lalu banyak ngeluh, makanya banyak ngucap syukur gitu. Jadi saya suka makin narik dirinya ya udahlah nggak usah banyak terlalu ngomong. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau istri curhat dinasehatinnya gimana nasehatinnya sih Pak? Kalau saya biasanya gimana? Selalu dia ngomong gini, doa, ucap syukur sama Tuhan. Hidup lu tuh baik-baik saja. Itu hanya perasaan dan di kepala lu tuh yang buat main kepala lu doang. Saya selalu ngomong kayak gitu. Oh karena Ibu Lauranya ngomong apa ke Pak Marco? Sampai Pak Marco nasihatnya begitu? Banyak hal lah maksudnya. Misalnya? Apa Mam contohnya? Yang kamu paling sering komplain? Beliau tuh gak suka ngebandingin dan tidak suka dibandingkan. Oke. Cuman beliau tuh suka ngomong gini. Contohnya gini. Enak ya jadi laki-laki ya. Kayak begitu. Kalau istri nih hilang nih nama gue hilang nih dari dunia ini hilang nih. Mamanya si ini di sekolah disebutnya mamanya si ini. Jadi saya krisis identitas gitu. Jadi kayak gini. Di sekolah saya dipanggil mama si ini. Nama Lauranya nggak ada. Di gereja saya akan dipanggilnya istrinya Marco. Oh ini istrinya Marco gitu. Terus saya juga bilang gua Laura ada namanya gitu. Nah, saya kadang suka istilahnya kayak merepet gitu bilang ya. Lo kan nggak tahu kan rasanya gitu. Waduh, sampai segitunya ya. Buat saya tuh apa sih? Itu remeh-temeh gitu. Kenapa sih mesti dikomplainin? Remeh-temeh gitu kan. Padahal itu kepenuhannya saya gitu. Karena saya kan butuh direcognize. Iya. Gitu. Cuma Pak Marco waktu itu nggak tahu ya bahwa something is wrong sama istri ya. Belum tahu. Kok istri nagging kayak begitu. Ngoceh-ngoceh, nggak puas dirinya gitu ya. Betul. Sesuatu yang harusnya puas-puas aja gitu kan. Saat itu saya mikir gini, semua orang ngarapin posisi kayak ibu ini. Mesti gini, dapat suami tidak macam-macam, takut sama Tuhan, cari duit, good finance gitu kan. Tidak kekurangan. Semua cari incer posisi saya gitu. Iya, istri yang ideal ya seperti itu gitu. Saya nggak tiba-tiba dapat pemikiran. Dapat suami tuh almost perfect lah ngomongnya ya. Kayak udah hamba Tuhan, baik, nggak main cewek, nggak judi apa segala macem gitu ya. Nggak minum. Pokoknya fine lah hidupnya. Anak juga baik. Terus juga baik. Kenapa masih terus ngeluh-ngeluh hal yang cemen lah gitu. Kesannya nggak puas dengan hidupnya ya. Ada aja yang tidak puasin. Terus jadi sering bertengkar. Sering bertengkar saya lebih ke arah gini, kalau versinya saya, ya saya coba ngertiin. Saya coba selalu bilang gini, ya udah kamu maunya apa. Versinya saya yang bertoleransi lah, versinya saya. Walaupun saya tahu saat itu, beliau juga nahan diri sebenarnya untuk tidak terus nyerang gitu kan. Ya. Berantemnya kita jujurnya gini, dari 15 tahun ini kita 15 tahun pernikahan, 11 tahun pertamanya ribut. Ributnya bukan masalah selalu naruh handuk basah, bukan. Gitu. Balik lagi gini, value-nya dia sama value-nya saya itu agak berbeda gitu. Dan itu selalu kita jadi nggak ketemu berantemnya gitu. Jadi kalau istilah keren sekarang kan masalah bahasa kasih gitu ya. Nah dia tuh ke kita ini, ke saya, ke anak-anak gitu ya, dengan cara bawa pergi liburan, bawa pergi ke mall, makan, belanja ini, belanja itu bahasa kasihnya dia gitu loh. Jadi kayak receiving gift. Dia suka memberi dengan materi gitu. Sedangkan buat saya itu prioritasnya bukan yang pertama. Saya perlu kehadiran dianya gitu loh. Yang jadi sering berantemnya kita adalah gini. Kalau dia pulang ke rumah, boleh nggak handphonenya ditaruh dulu, masalah kerjaannya ditaruh dulu, fokus sama anak nih yang baru umur 2 tahun, 3 tahun, yang masih baby gitu. Boleh nggak begitu? Nah itu yang sering berantem. Nah itu yang Pak Marco nggak bisa mengerti ya. Karena ini alasan saja sih sebenarnya. Karena saat itu saya kan bekerja sebagai salah satu sales marketing kan di dunia otomotif. Saya pikir ya dunia saya jualan, saya cari duitnya dari handphone. Jadi harus on setiap saat, harus respon setiap saat. Takut kehilangan bisnis lah. Betul.
Toh itu juga penting buat keluarga. Betul. Tujuannya kan saya tidak ngambil apapun. Maksudnya saya cari duit. Buat Ibu ini mereka. tahu gitu. Beda keuangan saya dia tahu. Saya nggak ambil apapun. Saya sibuk handphone kiri kanan segala macam. Beliau tahu hasilnya. Dari dia tuh maksudnya gue dapet duit banyak pun gitu, yang nikmatin kan lu orang. Ya udah diam-diam aja, nggak usah nuntut hal yang lebih gitu. Iya. Ya banyak sebenarnya kasus seperti itu mungkin ya. Ya nggak ketemu antara istri dengan suami, ekspektasinya nggak match. Betul. Ya, nggak match. Tapi banyak orang tidak menyadari bahwa naggingnya itu ada something yang wrong di belakangnya. Betul. Gitu ya Bu Laura ya. Betul. Termasuk suami nggak nyadar juga Tidak. ya. Cuma Awalnya merasa ini istri terlalu banyak tuntutan gitu. Kurang bersyukur, kurang berdoa, nggak punya iman. Nah 3 itu. Itu sering. Nah itu yang diomongin ke istri. Ya sering sekali saya suka ngomong bersyukur. Bangun tidur bersyukur masih punya nafas. Bersyukur suami masih punya kerjaan gitu. Punya iman, bisa kok. Banyak berdoa, tanya Tuhan. Itu kalimat-kalimat saya karena saya hidup dan besar di lingkungan yang seperti itu. Dari orang tua juga. Dari orang tua juga selalu ngajarin seperti itu. Ada masalah, tenang, berdoa. Keluarlah kata-kata di saya dengan intonasi tinggi dan ngebentak. Dedek, begitu aja nggak bisa. Saya banting pintu keluar dari kamarnya dia. Kurang lebih sekitar 20 menit saya balik lagi. Itu ada bekas merah di pergelangan tangannya. Ternyata dia self harm. Dan itu rasanya kayak saya tuh ditempeleng berkali-kali apa yang udah saya lakukan. Sampai saya nggak bisa kontrol emosi, anak saya kena. Waktu anak saya yang kedua melakukan hal itu, ini nggak benar, ini pasti ada yang nggak beres. Karena saya sudah tahu beberapa kali sebelum itu istri saya mau melakukan percobaan suicide, gitu kan. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.